Hati-hati kalau ngomong. Hati-hati juga kalau kita ngata-ngatain orang. Pepatah yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu itu masih tetap manjur dan berlaku. Nah, ini adalah salah satu video viral yang terjadi di Kendari. Dalam peristiwa yang viral ini terlihat bagaimana ada seorang cewek, kita sebut saja inisialnya adalah I. Si ini sedang mau merekam video buat dirinya. Tiba-tiba datanglah pria yang dia kenal. Daripada membuat video buat dirinya, dia langsung berkomentar, ini ada sesosok alien yang datang. Atau kurang lebih kalimatnya lah. Seperti itu yang kita bisa dengar di videonya yang viral itu. Dan ternyata kalimat itu terdengar oleh cowok yang dia katain itu. Akhirnya kita bisa melihat dengan marah, dengan kesal, dan kemudian dia datang. Si cowok ini yang inisialnya adalah H, dan si H kemudian memukul si I ini. Dia sudah berusaha untuk dilerai. Sempat dilerai sebentar, berhenti sebentar, tapi kemudian kelihatan cowok ini datang lagi dan kemudian meludahi si cewek ini. Dan kemudian video inilah yang kemudian menjadi viral kemana-mana. Nah, kalau udah viral, komentar pun bermunculan, termasuk orang mulai menyelidiki apa sih dan siapa sih latar belakang dari mereka. Dan yang menarik tentang latar belakang si cewek ini adalah ternyata mereka saling mengenal. Antara si cowok H ini dengan si I ini sebenarnya saling mengenal. Dan rupa-rupanya ini adalah urusan pertemanan juga. Dan dikatakan si cewek ini sebenarnya mulutnya seringkali ngomongin mengata-ngatain. Diceritakan bahwa si cowok ini udah menumpuk kemarahan, kejengkelannya, hingga terpijulah saat ketika di rumah makan setempat saji ini. Nah, apapun latar belakangnya, kita bisa belajar dari situasi ini lagi. Kita bisa mengambil hikmah pembelajaran kecerdasan emosional dari kedua orang ini. Pertama-tama tentunya adalah kita belajar dari si cewek I ini. Hati-hati kalau kita mau mengatakan sesuatu. Hati-hati kalau kita ngomongin orang. Satu, kita harus memastikan ambang batas setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang nggak apa-apa ketika diomongin, dikatain, dia biasa-biasa aja, dia tidak merespon. Tapi ingat, ada orang yang punya ambang batas tertentu. Nah, ketika ambang batas ini terlampaui, orang menjadi tak terkendali. Dan ini yang terjadi sama si cowok ini. Karena konon katanya sudah menyimpan emosi ini, kemarahan ini bertumpuk-tumpuk. Sehingga terpiculah di sana. Dan hati-hati juga kita belajar dari kejadian mulutnya si I ini. Ketika kita ngomongin seseorang, apalagi orang itu ada di situ, kita beresiko untuk mendapatkan respon dari orang itu. Dan kadang-kadang kita tidak pernah tahu respon orang itu berbeda-beda. Makanya hati-hati ketika kita mengatakan sesuatu. Lebih baik kita berpikir, kalau kita mengatakan menggunakan, apalagi kalau itu adalah umpatan, makian, kita harus siap bahwa kita akan menanggung resikonya dari orang tersebut, apalagi orang itu berada di sana. Jadi hati-hati dengan yang kita katakan. Terus, dari pihak lain, dari pihak si cowok, akhirnya gara-gara memukul dan meludahi si cewek itu, kini dia terjerat pasal 351 tentang penganiayaan yang bisa berakibat dihukum penjara sekitar 2 tahun. Hanya gara-gara emosi tak terkendali. Nah, dalam hal bicara tentang respon kita terhadap seseorang, ada satu teori menarik yang bisa jadi pembelajaran buat kita. Teori ini disebut dengan teori baju ungu. Jadi teori baju ungu itu seperti apa? Jadi ceritanya begini. Bayangkan satu hari, Anda jalan keluar dengan memakai baju putih. Dan tiba-tiba ada orang yang bilang sama kamu dan berteriak, "Wey, baju ungu, jelek banget." Anda tahu, Anda sedang menggunakan baju putih, bukan baju ungu. Jadi respon pilihan Anda apa? Ternyata dalam hal ini sebenarnya kita bisa punya 3 respon. Respon pertama adalah, udah diamin aja. Toh, Anda pakai baju yang putih, bukan baju ungu kok. Jadi nggak usah direspon apapun. Respon yang kedua adalah, Anda betul-betul penuh kemarahan, penuh kebencian, dan kemudian kasih pelajaran sama orang yang menurut Anda tidak pada mestinya mengatakan Anda buruk itu tadi. Jadi dengan penuh kemarahan, kebencian, Anda melabrak orang itu. Karena dia mengatakan sesuatu yang menyakiti Anda. Masa Anda dibilang jelek bajunya gitu. Meskipun warnanya salah gitu. Atau yang ketiga adalah Anda memikirkan dengan cerdas, memberitahu kepada orang itu, biar orang yang mengatakan itu juga belajar untuk mikir, dan akhirnya besok-besok berusaha untuk tidak merespon lagi dengan seperti itu. Anda perlu memberitahu dia bahwa dia mengatakan satu hal yang keliru. Anda bisa datang dengan mengatakan kepada dia bahwa, "Mau Mbak?" atau "Maaf Pak,
sorry ya, mungkin mata Anda perlu dicek ke dokter barangkali. Saya pakai aja baju yang putih bukan baju ungu kok. Atau Anda memberitahu kepada dia, atau dengan tegas Anda katakan kepada dia, supaya apa? Jangan sembarangan untuk memberikan komentar, apalagi komentar yang salah. Sehingga apa? Orang itu ikutan mikir. Nah, dalam hal ini, bicara mengenai teori baju ungu ini, berarti apa? Si cowok itu pun sebenarnya punya 3 respon. Respon pertama ya ada didiamin, tapi memang resikonya ketika didiamin, orang akan semakin melonjak. Atau yang kedua, betul-betul kemudian memukul, memarahi. Dan itu yang dilakukan oleh si cowok ini. Ujung-ujungnya dia dipenjara 2 tahun. Atau yang ketiga adalah dengan tegas memberitahu, bilang kepada si cewek ini bahwa untuk mulai jaga mulutnya, untuk hati-hati dengan mulutnya, tanpa harus emosi, tapi tetap terkendali oleh pikiran kita. Memang nggak mudah, nggak gampang pilihan yang ketiga ini. Tapi pilihan yang ketiga ini mengatakan kita tegas kepadanya, tapi kita masih tetap bisa mengendalikan pikiran kita. Karena kalau enggak, hasilnya adalah entah kita membiarkan orang itu semakin melonjak, atau kemudian kita berakhir di penjara. Gara-gara emosi kita nggak terkendali. Pilihlah respon di mana kita bisa tegas, ngomong sama seperti orang seperti ini. Dan ini teori yang sebenarnya berlaku juga untuk orang-orang yang membuli kehidupan kita. Jadi ingat, setiap kali ada situasi kejadian, kita sebenarnya punya 3 pilihan ini. Tapi dari pelajaran ini, mudah-mudahan kita bisa menggunakan pikiran kita untuk memikirkan. Kalau saya ngomong seperti ini, kalau saya bertindak seperti ini, kira-kira dampaknya seperti apa? Nggak worth it banget kan? Hanya gara-gara cewek yang omongannya kita nggak suka, kita jadi memukul, yang ujung-ujungnya kita jadi sendiri harus dipenjara 2 tahun hanya gara-gara sebenarnya si cewek ini yang salah. So, dari kejadian ini mudah-mudahan kita bisa jadi belajar bagaimana kita bisa belajar untuk lebih cerdas emosi menyikapi kejadian-kejadian seperti ini yang bakalan banyak terjadi dalam kehidupan kita. Yuk, mari kita selalu cerdas emosi.